Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat usia panjang, nikmat umur panjang, sehingga dengan karunia nikmat umur panjang ini untuk kesekian kalinya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh barakah ini, bulan penuh ampunan, yakni bulan Ramadan. Dan semoga usia panjang, umur panjang yang Allah berikan ini bisa kita isi dengan amal-amal soleh, karena dawuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian wahai umatku itu, di antara kita yang paling baik, kata Rasulullah, yang Allah karuniai usia panjang, Allah berikan usia panjang, umur panjang, wa hasuna amaluhu. Kemudian umur panjang ini bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan amal soleh, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka kalau kita diberikan usia panjang, kita isi dengan kebaikan dan amal soleh, maka insya Allah kita akan menjadi umat terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi baginda Rasul juga mengingatkan, wasyarukum, dan seburuk-buruknya kalian, kata Rasulullah, man tala umruhu, yang Allah berikan usia panjang, umur panjang, wasa'a amaluhu, tetapi diisi dengan kejahatan, keburukan, diisi dengan perbuatan dosa, maksiat dan lain sebagainya. Semoga kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini. Maka ketika Allah sudah berikan kita usia panjang, mari kita syukuri dengan cara mentaati perintahnya Allah dan perintah Rasulullah agar kita menjadi umat yang terbaik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini Ramadan sudah berada di hari-hari terakhir. Ini kita sudah berada di hari yang ke-25 Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi, hitungan jari, Ramadan akan meninggalkan kita. Maka teringat kita kepada sabdanya baginda Rasulullah tentang 3 kelompok manusia yang celaka. Kata Rasul, ada 3 golongan manusia yang celaka nanti. Salah satunya itu adalah rajulun dakhala alaihi Ramadan, seseorang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allah kasih nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, karena tidak semua mempunyai nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tahun kemarin kita melihat samping kita ada si A, ada si Fulan. Hari ini si Fulan sudah tidak ada. Hari ini si Fulan dia sudah pindah ke Balikpapan. Di mana itu Balikpapan? Di kuburan ya. Ada di baliknya papan itu. Maka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kata Rasul, wa tamma Ramadan, sampai nanti Ramadan selesai, habis Ramadan, qabla ayyughfara lahu, orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang celaka. Allah pertemukan dengan Ramadan, Allah kasih nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan habis, sampai Ramadan selesai, orang ini tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan ini, kata para ulama, ketika Rasul mengatakan lau ta'lamu ummati, seandainya umatku tahu, lau, kalau kata-kata lau itu seandainya
maka nanti banyak orang yang tidak tahu, sedikit yang tahu. Seandainya umatku tahu, kata Nabi, ma fi Ramadan, apa-apa yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullah Ramadan, maka orang yang tahu ini akan menginginkan semua tahun itu Ramadan. Tapi kan banyak yang tidak tahu. Kenapa begitu? Kata para ulama, di dalam bulan Ramadan itu al-hasanah mujtami'ah, kebaikan-kebaikan semua terhimpun ada pada bulan Ramadan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Amalan sunnah Allah berikan dengan pahala wajib, yang wajib Allah lipat gandakan, dan lain sebagainya. Kita termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Orang juga termotivasi meninggalkan kejahatan-kejahatan. Itu semua lihurmati Ramadan, karena kemuliaan bulan Ramadan. Al-hasanah mustami'ah wa da'wat mustajabah. Di bulan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia pasti punya banyak hajat, kita pasti punya banyak keinginan, dan waktu yang paling tepat untuk meminta hajat-hajat kita kepada Allah, mintalah selama kita berada di bulan Ramadan. Insya Allah doa kita di bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat dengan kita di bulan Ramadan ini. Tapi hati-hati juga, karena janji Allah dakwah itu doa itu pasti diijabah. Tapi ada doa yang terhalang. Apa yang menjadi penghalang doa kita? Dosa-dosa yang kita kerjakan. Ada sebuah kisah itu, ada seorang yang dia senantiasa berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak pernah diijabah oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa doanya si fulan itu kok enggak diijabah oleh Allah? Maka kata Rasul, mata'amuhu haram, yang dia makan itu makanannya haram. Mashrabuhu haram, yang dia minum itu juga minuman haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan juga haram. Jadi dosa-dosa ini menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka bulan Ramadan ini, kata ulama, az-zunub mustaghfirah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Maka bari selagi Ramadan masih ada, tersisa sedikit lagi, kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak dosa, iya. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Kadang semakin tua semakin banyak dosanya. Tapi bukan itu masalahnya Bapak Ibu sekalian. Masalahnya adalah kita ini mau tobat atau tidak. Kalau dosa kita ini luas, dosa saya terlalu banyak, maka yakinlah ampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih luas, lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Dosanya tinggi, rahmat Allah jauh lebih tinggi. Yang paling penting adalah kita ini mau taubat atau tidak. Dan ingat, Allah yuhibbut tawwabin. Allah itu senang, Allah suka sama orang-orang yang melakukan taubat. Dan kata ulama, di bulan Ramadan ini al-jannah mushtaqah. Di bulan Ramadan itu surga itu kangen, surga itu rindu. Kepada siapa? Lis-shaimina fi Ramadan, bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah semuanya? Yang puasanya imanan wa ihtisaban. Yang puasanya itu karena iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu apa sih? Ihtisaban itu kan dari kata-kata hasaba yahsubu, artinya menghitung. Ada tambahan alif dan ta menjadi ihtasaba yahtasibu, artinya memperhitungkan. Bagaimana yang ihtisaban itu? Orang puasanya itu memperhitungkan. Apa yang diperhitungkan? Dia memperhitungkan ini bulan penuh dengan ampunan, ini bulan penuh dengan bonus. Maka dia memperhitungkan, dia banyak-banyak, karena dia merasa punya banyak kesalahan, punya dosa. Dia memperhitungkan untuk banyak bertobat kepada Allah. Contohnya, saya punya kendaraan, sudah mati pajaknya 5 tahun. Kemudian ada pemutihannya. Ada pemutihan. Nah, maka saya melakukan pemutihan supaya
apa ya, yang mati ini hidup lagi. Kemudian saya menemukan teman saya, dia juga punya kendaraan mati juga, tapi dia tidak melakukan pemutihan. Kemudian saya mengatakan, oh kamu rugi, ada pemutihan tapi kamu nggak menggunakan. Lah, Ramadan itu sama halnya dengan itu. Kita ini sadar, tapi kadang kita ini nggak sadar Pak ya. Kadang kita nggak sadar kalau kita ini punya banyak dosa. Nah, maka kita sadar kita ini saya banyak dosa. Karena bulan ini bulan penuh dengan ampunan, penuh dengan bonus, saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nah, sehingga kami, kita semua tidak menjadi orang yang merugi. Nah, itu namanya ihtisaban, memperhitungkan. Orang yang puasa imanan wahtisaban, baru nanti itu diampuni oleh Allah dosanya. Ini orang yang golongan pertama tadi yang celaka ya, masuk Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang celaka itu kata baginda Rasul, orang yang punya orang tuanya masih hidup, au ahaduhum, atau salah satu saja yang masih hidup, bapak ibu masih ada atau salah satu yang masih ada, falam ya'mal bihaqqihi ma amalan yudkhilu bisababi al-jannah. Orang anak yang mempunyai orang tua hidup atau salah satunya tidak melakukan kewajibannya sebagai anak, tidak berbakti kepada orang tua yang seharusnya bakti kepada orang tua itu, bisa menjadi sebab anak kita ini masuk surganya Allah. Maka orang tua itu bisa jadi dua. Orang tua itu bisa menjadi sebab anak masuk surga, tapi orang tua juga bisa menjadi sebab anak masuk neraka. Maka kembali ke diri kita masing-masing. Apakah orang tua kita bisa menjadi jalan kita menuju surganya Allah, atau jangan-jangan orang tua ini karena anak tidak mengabdi, tidak berbakti, menjadi neraka bagi si anak. Maka sepertinya kita ini yang ada di sini mungkin orang tuanya sudah pada tidak ada ya. Apakah masih ada bakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada? Masih Bapak Ibu. Bakti anak kepada orang tua tidak pernah habis, tidak pernah putus. Kalau orang tua sudah tidak ada, doakan, sedekahlah atas nama kedua orang tua. Kemudian tugas kita, usikum wa iyaya, sama-sama mengingatkan. Kalau sekarang kita sudah jadi orang tua, sudah jadi kakek nenek, kita tuh mempunyai tugas besar memastikan anak kita, generasi kita ini jadi anak yang soleh, solehah. Mengapa? Hanya anak solehlah nanti ketika kita sudah tidak ada masih mendoakan kita. Maka jelas Nabi mengatakan auladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Mengapa Nabi menyebutkan ada anak soleh? Tidak semua anak nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada masih ingat kepada orang tua. Banyak anak orang tua sudah tidak ada, lupa untuk mendoakan. Bahkan orang tua masih ada pun kadang tidak pernah didoakan oleh sang anak. Maka nanti jenengan ketika pulang ke rumah silakan tanyakan sama anak-anak panjenengan. Nak, saya masih ada, pernah enggak kalian ini mendoakan saya padahal saya masih ada? Yang kita khawatir jangan-jangan anak kita selama ini tidak pernah mendoakan kita. Kita masih ada, masih bersama, masih kelihatan, sering teleponan sama anak, ternyata kita tidak pernah didoakan. Nah ini masalah besar ini. Kita masih ada enggak didoakan? Bagaimana nanti kalau kita sudah tidak ada? Jangan-jangan anak kita tidak pernah mendoakan kita. Maka pastikan sebelum kita meninggalkan dunia ini, anak yang akan kita tinggalkan ini anak yang soleh, solehah, yang nanti kelak ketika kita tidak ada, mereka senantiasa mendoakan kita, mereka senantiasa bersedekah atas nama kita. Karena manusia yang paling bahagia, suatu ketika Ibnu Qudamah dalam majlis seperti ini ditanya sama muridnya, ya Syekh, siapa manusia paling bahagia? Kata Ibnu Qudamah, manusia yang paling bahagia itu manusia yang ketika nafasnya terputus tapi pahalanya tetap selalu mengalir. Itu manusia yang paling bahagia. Ketika nafasnya terputus, sudah tidak ada lagi,
tapi pahalanya tetap mengalir. Investasi pahalanya selalu datang. Salah satunya itu kan datang dari anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, orang yang celaka itu zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan, kata Rasul, namanya Nabi Muhammad disebutkan, tapi orang yang mendengar tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang yang celaka. Maka mari kita evaluasi, muhasabah diri kita. Jangan sampai kita ini termasuk kepada tiga kelompok ini. Ada nama Rasul disebutkan, banyak balas dengan sholawat. Baktilah kita kepada orang tua, baik yang masih ada orang tua maupun yang sudah tidak ada. Gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di 10 hari terakhir ini ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu bisa dimaknai, kata ulama, qadar itu ditentukan. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menentukan tentang segala perkara-perkara untuk tahun itu sampai tahun berikutnya. Ada juga memaknai al-qadar itu sempit, ad-dayiq, sempit. Kenapa sempit? Kata para ulama, sempit karena pada malam itu tanazzalul malaikah, malaikat itu turun berbondong-bondong dari langit. Semua malaikat turun ke bumi. Waruhu fiha. Begitu pula dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu penghulunya para malaikat, turun ke bumi malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Sehingga bumi ini sempit ketika malam Lailatul Qadar karena dipenuhi dengan para malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Kemudian kenapa malaikat pada malam Lailatul Qadar itu turun ke bumi? Karena sejarahnya dulu ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kan malaikat berkata ke Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia, nanti manusia ini membuat kerusakan, menumpahkan darah. Kami ini, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami ini selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Kami selalu mensucikanmu ya Allah. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, saya lebih tahu apa yang tidak kamu tahu. Maka ketika Lailatul Qadar, malaikat melihat, nanti kata malaikat yang dulu malaikat katakan ini makhluk manusia ini akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Ternyata ketika Lailatul Qadar ada manusia-manusia hamba Allah yang beristighfar, beribadah kepada Allah. Ternyata yang malaikat katakan ini keadaan yang terbalik. Maka ketika itu, makanya malaikat beramai-ramai turun ke bumi, mendekat kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Malaikat memintakan ampunan kepada Allah bagi manusia, orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Itulah makna al-qadar. Bisa dikatakan maknanya sempit. Bumi ketika itu dipenuhi dengan para malaikat Allah, dan juga malaikat Jibril pun turun, penghulunya malaikat. Dulu malaikat Jibril turun ke bumi menemui Nabi Muhammad memberikan wahyu. Sekarang turunnya itu ketika malam Lailatul Qadar. Maka di 10 hari terakhir ini mari kita sisa sedikit. Ini injury time. Kalau orang main bola itu injury time itu kan penentu ya Bapak ya. Bisa jadi tadi sudah unggul 3-0, ternyata di injury time dia di akhir waktu dia nggak semangat lagi, kemudian dia nggak fokus, nggak konsentrasi, akhirnya kalah. Padahal sudah menang karena injury time-nya di akhir dia nggak fokus. Nah, maka kita ini sekarang sudah berada injury time bulan Ramadan. Ini yang menentukan kita bisa dapat ampunan Allah atau tidak, bisa mendapatkan rahmat Allah atau tidak. Tinggal sedikit lagi. Mari kita pertahankan, pasang motivasi dalam diri kita. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi saya. Katakan dalam hati kita, mungkin tahun depan saya nggak bertemu dengan Ramadan. Maka karena ini kesempatan terakhir bagi saya, harus saya gunakan dengan sebaik-baiknya.
Seandainya tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan kembali, ya bersyukur alhamdulillah. Tapi seandainya tidak bertemu, maka jadikan Bapak Ibu sekalian bulan Ramadan tahun ini menjadi sebaik-baiknya Ramadan yang pernah kita kerjakan. Bulan ini sangat mulia. Ada seorang hamba itu namanya Muhammad, dikisahkan dalam kitab, tapi bukan Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Dulu dia nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Masuk Ramadan dikisahkan dia itu sholat, kemudian menggunakan pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian. Ditanya, kenapa kamu di bulan Ramadan seperti ini? Karena saya menghormati bulan Ramadan. Di Ramadan dia sholat, dia beristighfar, taubat kepada Allah, kemudian dia meninggal. Kemudian ada seorang bertemu, menjumpainya dalam mimpinya, dan setelah ditanya bagaimana keadaanmu, Allah memaafkan saya, Allah mengampuni dosa-dosa saya li hurmati Ramadan, karena kemuliaan bulan Ramadan, karena saya memuliakan bulan Ramadan, bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Maka mari kita manfaatkan betul momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Insyaallah nanti selesai Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu artinya berhati-hati. Kata Umar, takwa itu berhati-hati. Orang yang bertakwa nanti dia berhati-hati dalam berucap, berhati-hati takut ucapannya menyakiti hati orang lain, berhati-hati dalam berbuat takut perbuatannya menyakiti orang lain. Itu orang bertakwa. Takwa itu pakaian. Takwa itu pakaian. Kata Quran, walibasut taqwa zalika khair. Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Baju kita pakai baju, badan kita pakai baju, tapi hati kita juga harus menggunakan pakaian. Apa pakaian hati kita? Pakaiannya takwa. Walibasut taqwa. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Hatinya dipakai pakaian takwa sehingga tidak ada perasaan ujub, takabur, sombong, riya dan lain sebagainya. Kalau hatinya enggak menggunakan pakaian takwa, penyakit hati itu banyak dan bahaya. Muncul perasaan sombong sehingga merendahkan orang lain, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Tetapi ketika hati ini dipakaikan pakaian takwa, insyaallah terjaga, terlindung dari berbagai macam penyakit hati. Semoga kita bisa begitu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Tidak banyak sedikit, semoga bermanfaat dan semoga Allah karunia kita usia yang panjang beserta kesehatan, dan semoga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya sehingga kita masih bisa melakukan perbaikan diri kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.